yang menolong Prabowo dari kehancuran jabatan dan karirnya serta bakatnya bukan orang-orang itu, bukan orang-orang yang ingin memakzulkan Wapres Gibran, bukan. Tetapi orang itu adalah Jokowi, Presiden Jokowi yang kembali mengaktifkan pangkat jenderalnya Presiden Prabowo hingga sekarang dan menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Jadi jangan macam-macam dengan anak Pak Jokowi ya. Ingat itu. Anda mulai jahat sama rakyat. Mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Danatara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara CASN dan P3K Anda undurkan pengangkatannya di tahun 2025 dan 2026. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan, yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Menguntungkan mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan Pak Presiden. Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K Anda pending. Saya harus mengatakan Anda jahat Pak Presiden. Saya berharap, sekali lagi saya berharap Bapak menjadi presiden yang baik buat Indonesia. Sudah cukup 10 tahun Pak Jokowi memberi contoh presiden yang buruk sepanjang sejarah kepemimpinan di Indonesia. Karena itu saya berharap Anda bisa menjadi presiden yang baik. Betapa sadisnya kebijakan ini. Karena kenapa? Skema pembiayaan Danatara yang semula uang rakyat, uang APBN, sudah tidak lagi menjadi uang APBN dan Anda gunakan untuk membiayai hilirisasi. Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat, Pak Presiden. Kita tidak mendesak kok. Gas, besi dan lain-lain itu tidak mendesak, tidak menyentuh kebutuhan rakyat Pak Presiden. Yang mendesak itu lapangan kerja Pak Presiden. Yang mendesak itu makan hari-hari Pak Presiden. Yang mendesak itu kesehatan gratis Pak Presiden. Yang mendesak itu pendidikan gratis Pak Presiden. Yang mendesak itu putaran ekonomi Pak Presiden agar daya beli masyarakat meningkat Pak Presiden. Itu yang mendesak Pak Presiden. Mohon maaf saya harus bilang, bisnis proyek strategis yang dibiayai dalam bentuk hilirisasi itu adalah ekosistem industri yang Anda bangun dan akan melahirkan sub-sub sistem atau sub-sub industri yang dalam prakteknya, mohon maaf saya tidak menuduh, banyak pengusaha yang merupakan kolega para pejabat itu ambil bagian menyediakan bahan baku dan lain-lain. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Padahal negara bisa menggunakan mekanisme pembiayaan dengan cara lain tanpa membebankan itu kepada rakyat, tanpa membebankan itu kepada APBN. Sayangnya APBN yang tadinya masuk dalam keuangan negara sudah Anda pindahkan ke Danatara dan kemudian membiayai hilirisasi. Pertanyaan saya kalau mangkrak, siapa yang tanggung jawab Pak Presiden? Sementara itu bukan lagi kerugian negara. Disinilah yang saya katakan kejahatan kebijakan. Kita mau seperti apa Bapak Presiden? Saya berharap Bapak Presiden bisa menyadari ini dan mengevaluasi kebijakannya untuk perbaikan Indonesia ke depan Pak Presiden. Akun dia yang baik, akun dia yang geng Prabowo, tak screenshot semua tadi. Ada nggak ini seperti ini? Ya berarti itu 11-12 sama orang yang dibela toh. Benar Mbak Rizky. Seperti itu orang yang dibela ya seperti itulah pembelanya. Lah mau bohong kok sama kita. Waduh ya, nanti dulu bos. Lah wong kita ini biasa ngerjakan pilihan-pilihan kok. Jadi kan ngomong di kulkas.
Jangkemi. Lah nggih Pak Laguna, makane kula wau sanjang Pak Laguna. Lah kowe ngomong mbek aku koyo ngono padha karo ngajari iwak ngelangi kowe iki. Sebenarnya dia itu ini Bang, sebenarnya semakin banyak dia bicara, itu semakin tertakar otaknya itu seberapa Betul. kadarnya. Nggak usah ini, semakin dia banyak bicara, semakin tahulah kita seberapa nilai otaknya itu. Betul. Lah wong kita juga nggak ada yang tanya kok, kamu dulu pernah apa? Nggak ada yang tanya. Tiba-tiba dia ngomong sendiri kan sama akhirnya. Kayak orang bilang IPK saya aja nggak sampai 2 bisa lulus UGM loh. Padahal nggak ada yang berani tanya. Berani ngomong gini ya. Oh ini kan IKP, ampun dapat gua. Ini dia emang tahu dia proses pemenangannya di desa itu tahu emang dia. Ngeri gitu Malah kan. tadi lucu loh Bang Tiar. Tadi lucunya bagaimana? Kamu lihat partai itu bagaimana penjaringan bla 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 dan loh. Lah wong kita ini orang PDIP kok diomongin bagaimana penjaringan. Piye? Ngajari ikan berenang ini orang. Ya jadi partai itu tidak mengecek keaslian ijazah, cuma legalisir berkas-berkas. Sebenarnya bisa Pak Tiar. Bisa, cuman ada yang nggak baik nih Pak, nggak begitu jarang Pak, bisa jarang. Dengan satu syarat itu bisa, dengan satu syarat begini loh, katakanlah begini ya, ini saya kok cocok ya dengan sosok katakanlah sosok Krisdayanti katakanlah ya, saya kok cocok dengan sosok Krisdayanti yang dari PDIP ini ya. Oke, Kris, Anda kalau saya calonkan menjadi wali kota Batu, setuju apa enggak? Saya setuju dulu. Oke, kalau setuju nanti ada koalisi yang mendukung Anda dari beberapa koalisi ini. Anda setuju enggak? Oke, saya setuju dari 4 koalisi, tapi saya tidak mau dengan satu partai ini. Saya minta dari partai yang lain. Itu boleh. Itu beda prosesnya, bisa boleh ya? Itu kayak itu awal bisa. Ya. Boleh. Awal itu. Jadi 4 partai ini kalau calon ini menolak satu partai yang dikoalisikan untuk dia karena dia atas dasar ketidaksukaan secara pribadi, dia boleh menolak, boleh digantikan dengan partai yang lain. Muncul 4 partai memenuhi syarat. Oke. Sekarang tim untuk persiapan pemberkasan dan administrasi. Anda sudah punya tim apa belum? Saya tidak punya tim independen. Bagaimana kalau partai membantu saya? Nah, baru partai menyiapkan untuk melakukan itu. Tapi kan di sini sudah jelas bagaimana KPUD Solo menyatakan tidak ada orang dari satu partai koalisi pun yang menjadi tim pemberkasan administrasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Karena Jokowi melakukan itu secara independen. Dan itu diakui sama partai koalisi. Baik Gerindra, baik itu PDI, baik itu PKB, baik itu dari Hanura, itu Golkar, itu menyetujui. Ya sudah, Jokowi menyiapkan sendiri. Ternyata persiapan dia yang tidak mau diketahui orang-orang partai ini, timnya menyiapkan gambar ini ternyata. Sekarang terbongkarnya. Sebenarnya tidak ada kebohongan yang sempurna. Betul. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti habisin kelapa. Saya cari musuh lagi, saya udah sepi ini. Monggo Laguna. Cari ijazah mulu, bosan bahasa, bosan. Yang lain. Bahasa. Ganti. Bahas yang lain. Pak Laguna apa? Pak Laguna? Apa yang saya lagi habis Zoom meeting. Apa nih Pak Profesor Laguna nih yang sekarang menjadi headline nih? Headline hari ini sejarah bagaimana sejarah, penulisan ulang sejarah. Kalau sejarah itu kan saya sampaikan kemarin, memang ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi untuk men-trigger dirinya dan kelompoknya untuk menutupi dosa masa lalu. Sederhananya begitu. Artinya kan para politisi atau partai tertentu akan menuliskan sejarahnya sendiri tentang kondisi 98. Kan itu boleh versinya masing-masing jatuhnya kan. Kalau negara tidak mau mengakomodir dari TGIPUF misalnya, atau mengakomodir fakta-fakta dari temuan peristiwa 98 gitu. Itu kan clear. Kenapa harus ada pembelokan sejarah? Indonesia kan juga begitu. Bagaimana kalau bahasa sekarang itu kan dikristalisasi misalnya Bung Karno bagaimana?
Orang yang tahu sejarah. Ngomong ada Baktiar ini Pak Laguna. Ini Enco Pak Laguna. Masalah sejarah. Jadi secepat itukah proses penulisan sejarah ya? Karena dulu waktu di Aceh ya, di Aceh waktu pasca tsunami kan, pemerintah itu memberikan anggaran untuk penggalian sejarah tentang Kesultanan Aceh segala hal. Itu nggak secepat ini Pak di dalam persidangan. Assalamualaikum Mbak Marisa Musatun. Ini cepat loh Pak Laguna prosesnya loh, udah mau finalisasi loh. Itu Pak Laguna. Ya kalau dalam Waalaikumsalam. itu kan ada ilmu undang-undangan, sehingga hierarki perundangan. Nah kalau sejarah kan tetap harus ada verifikasinya seperti apa, dan lembaga itu kan memang di bawah naungan Kemendikbud ya, sekarang dipisah. Jadi saya rasa kalaupun itu nanti diiyain oleh pemerintah, ada apa ini gitu kan? Kepentingannya pemerintah apa? Karena sejarah itu penting untuk mengetahui peristiwa masa kini, masa sekarang, dan masa lampau itu kan penting. Sehingga catatan itu jangan dibawa. Banyak ini akhirnya Pak Laguna. Nopo nggih? Yang kontroversi itu apa? Dia menghapus zaman prasejarah. Itu kontroversi loh itu. Itu kontroversi banget. Juga pemerkosaan. Karena kan begini loh, yang dinamakan zaman prasejarah ini karena ada sisa-sisa artefak, tapi tidak ada sisa-sisa dokumen yang secara empiris menyatakan tahun berapa, dimulai oleh pelakunya siapa, tapi hanya artefak-artefak saja yang umurnya bisa diuji secara forensik. Kan cuman itu dinamakan zaman prasejarah. Sedangkan zaman sejarah ini, selain bukti artefak, ada bukti dokumen, ada bukti prasasti. Jadi itu dan bisa dipastikan keabsahannya tahun berapa, pelakunya siapa. Itu kan masuk zaman sejarah. Betul. Nah itu mau dihapus ya sama siapa? Fadlizon. Jadi kalau gini, kalau penulisan sejarah di bangsa menurut teori ya, menurut teori itu ada 4. Mbak Marisa sama Mbak Musatun ikut aja, ikut nimbrung aja ya. Nggih, ngalir aja kalau ngomong. Ngalir aja ya Mbak Marisa. aja ya. Jadi ya, kalau ya gratis. Kalau mau narasi kasih waktu dulu ya. Kasih waktu dulu nih Mbak Musatun atau Mbak Marisa dulu, silakan. Mbak, aku izin turun ya, mau pulang. Oke Mbak Rini, terima kasih. Aku nyimak aja ya Mbak. Ya disimpang ya. Oh ya udah, oke. Nyimak aja Mbak. Mbak Marisa ngasih saran-saran apa biar tambah kita sharing ya. Biar bapak-bapak aja yang ngomong. Oke, ini. Jadi secara teori untuk penulisan sejarah sebuah bangsa itu ada 4. Yang pertama harus terpenuhi ya rukunnya ya, syaratnya yaitu heuristik. Apa sih heuristik? Itu adalah pengumpulan sumber. Nah, ini merupakan pencarian, pengumpulan berbagai sumber sejarah, bla bla dan seterusnya. Yang kedua, verifikasi kritik sumber. Apa sih verifikasi? Yaitu setelah sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang dimaksud. Nah, yang ketiga, interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini penelitian menafsirkan makna dan signifikasi tentang fakta-fakta. Nah ini bisa referensi TGUPF dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Ketika 3 di atas terpenuhi, baru tahap terakhir adalah penulisan sejarah itu. Siapa-siapa yang melibatkan banyak mekanisme itu. Nah, kalau dalam penulisan sejarah kali ini menjadi kontroversi, kan ada temuan ini bahwa peristiwa 98 itu tidak ada pemerkosaan. Poinnya di situ misalnya. Nah, dicocok ini ada sumber satu yang mengatakan tidak ada, satu sisi ada yang mengatakan ada. Kan tinggal dicocokin, waktu itu pasti ada tim pencari fakta di tahun 98 diakurin, ini loh adalah buktinya, ini loh ada apa Komnas HAM menyampaikan bla bla dan seterusnya. Nah, kalau ini dihapus atas dasar kekuasaan tadi, berarti kan menghapuskan peristiwa itu. Yang mana peristiwa itu konon katanya informasi atau temuan dari Komnas HAM itu ternyata kaum minoritas. Ini kan kenapa harus ditutup? Tujuannya untuk apa?
Kan ini nih. Nah, terjadi perdebatan. Jadi penyusunan naskah itu tidak serta-merta. Nah, hari ini coba dikalkulasi. Ada kepentingan apa penguasa hari ini untuk menutup sejarah itu? Sama halnya ketika sampai hari ini ada pemahaman bahwa Soekarno itu pengikut dari bla 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 dan seterusnya. Ayo dicek fakta. Kan ini kan menjadi sebuah tafsir yang liar di tengah masyarakat nantinya bahwa peristiwa sejarah tidak boleh dihapus atau dihilangkan atau ditambahin. Sederhananya itu kok secara teori. Tapi itu tadilah kembali lagi bahwa memang apa ya kita berbicara tentang bangsa Indonesia ini, satu sisi berbicara tentang demokrasi yang kita berseberangan dengan pro pemerintah seolah-olah kita sakit hati, seolah-olah kita itu kaum anti asing, HTI, FPI dan seterusnya. Ini kan konyol, Pak. Apakah kita mau terus begini tentang kondisi anak bangsa? Kalau berbicara demokrasi, inilah yang terjadi di bangsa ini itu. Jadi semakin jauh gap knowledge yang didapat dari masyarakat. Karena pemerintah sendiri tidak pernah meluruskan dari peristiwa sejarah itu. Misalnya contoh, dulu itu ada peristiwa HAM berat. Pemerintahnya meminta maaf dan tidak pernah menyidangkan perkara itu kok. Tentang Tanjung Priok, tentang semacam-macam banyak lah. Yang permohonan maaf secara terbuka disampaikan pemerintah dan presidennya Pak Jokowi, ingat nggak? 12 apa 11? Pembantaian RI Selow Bangke namanya dirubah Laguna. Iya kan? Yang rumahnya Bung Karno dihilangkan, di Tugu Proklamasi dihilangkan buktinya. Iya toh. Ini yang terjadi sehingga mendegradasi bahwa tokoh-tokoh nasional dulu mencoba untuk dihilangkan seolah tidak berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, ketika ada sebuah kaum yang kontroversi bahwa Indonesia Raya itu diciptakan oleh Habib ini, bendera merah putih diciptakan Habib ini, baru rame. Benar nggak?